siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah lebih lagi, mau menerima firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini, biar boleh berbuah manis dalam kehidupan dan boleh kita praktikkan dalam kehidupan masing-masing. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang setia tidak pernah sedetik pun meninggalkan anak-anaknya di tempat ini. Kita mau katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu.
merasakan karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terbukti bagi kami Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini oleh karena kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Bapa, biarlah di sore hari yang indah ini kami datang memuji menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Terlebih kami mau menenangkan hati pikiran kami kepada otoritas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dapat boleh terus mengajarkan kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami akan apa yang harus kami jalani, akan apa yang harus kami tempuh dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Kuasai hati pikiran kami ya Bapa. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan baca dalam kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca Bapak Ibu saling sahut bersahutan. Saya mengawali ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai nanti tiba kita di ayat yang ke-10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ayat 2. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab Allah. Sesungguhnya tidak pernah berbeda setelah aku ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah bahwa aku mengangkat engkau atas bangsa sekalian kerajaan. Aku telah mengubah Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang barusan kita baca ini mengisahkan tentang umat Israel yang pada waktu itu Bapak Ibu mereka mengalami masa suram.
Mereka mengalami masa-masa sukar dalam kehidupan mereka, di mana pada waktu itu Bapak Ibu kota Yerusalem dihancurkan dan orang-orang Israel ditawan di Babel. Sehingga dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, mereka mengalami masa yang paling kelam di dalam kehidupan mereka. Merasa tidak ada lagi jalan keluar yang mereka temukan dalam kehidupan mereka. Tidak ada kelepasan. Dan mereka sangat dikuasai oleh keputusasaan. Inilah Bapak Ibu yang digambarkan dalam perikop yang barusan kita baca ini. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini pernah mengalami yang namanya masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu di dalam pelayanan kita, entah itu di dalam keluarga kita. Pastinya kita pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang begitu amat sangat, sehingga banyak orang ketika mereka menghadapi yang demikian, mereka menyerah dengan keadaan itu. Lalu kita anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini, ketika kita menghadapi hal yang demikian, apa yang mesti kita berikan kepada Tuhan? Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita menyerah dengan apa yang kita hadapi itu, atau ada sesuatu hal yang kita lakukan? Bapak Ibu, di dalam tokoh Alkitab begitu banyak. Setiap tokoh-tokoh Alkitab ini mereka pastinya mengalami berbagai penderitaan yang amat sangat di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tokoh yang paling terkenal mengalami penderitaan yang cukup hebat, Bapak Ibu, siapa namanya? Ayub. Ayub, Bapak Ibu. Begitu hebatnya penderitaan yang dia alami dalam hidupnya. Lalu apakah dia meninggalkan Tuhan dalam hidupnya? Apakah dia berkata, lebih baik aku tinggalkan Tuhan dan aku cari jalan keluar yang lain agar hidup saya kembali seperti sedia kala? Tidak, Bapak Ibu. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan di dalam perjanjian baru pun, Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan yang cukup berat, cukup hebat, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi dalam kehidupan kita, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia tahu, Bapak Ibu, dia tahu dia menghadapi penderitaan yang cukup hebat, yang seharusnya dia tidak ingin untuk menghadapi penderitaan itu. Tetapi apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia datang dalam doa. Dia datang dalam doa. Bapa, jika engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini keren ayat terakhirnya. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang di sorga. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ini membuktikan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa doa itu, Bapak Ibu, mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Katakan amin. Mengubahkan. Kita harus memiliki
hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita serukan kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, gereja kita ini setiap minggu kita mengadakan doa. Bagaimana kita membangun hubungan kita yang erat lebih lagi kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, doa yang sering kita gemuli di hadapan Tuhan, kita merasa kok tidak pernah Tuhan jawab dalam hidup kita. Kita mungkin selalu menunggu apa yang kita gumuli di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun doa yang kita gumuli, doa yang kita serukan di hadapan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun hal itu saat ini kita mengalami berbagai penderitaan, tetapi hal itu untuk menggenapi rancangan Allah dalam kehidupan kita, yang ujungnya Bapak Ibu pasti, yakin dan pasti mendatangkan suatu sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun doa yang kita gemuli di hadapan Tuhan tidak terjawab, tetapi bukan dalam artian Tuhan tidak jawab Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan setiap kita pasti banyak. Pasti banyak. Ingin itu dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu hal yang kita butuhkan atau tidak? Hal yang kita butuhkan atau tidak? Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus datang kepada Allah kita. Jangan malah kita lari dari padanya. Hal ini Bapak Ibu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Inilah yang mereka hadapi. Mereka mengalami penderitaan yang amat sangat. Dan Yeremia Bapak Ibu ikut di dalamnya. Dia ikut di dalamnya. Dia juga mengalami penderitaan yang cukup hebat itu, yang luar biasa itu di dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada harapan lagi Bapak Ibu. Dalam keadaan inilah kemudian Yeremia dipanggil oleh Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyuarakan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ketika kita menghadapi berbagai hal yang membuat kita tidak sanggup lagi untuk kita hadapi Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Atau kita minta saran dari para hamba-hamba Tuhan yang kita percaya. Biar mereka mendoakan kita, supaya kita tidak menanggung sendirian setiap beban yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian iman kita Bapak Ibu semakin dikuatkan. Semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Pastinya Bapak Ibu kita bertanya, kenapa sih mesti Yeremia yang dipanggil? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Beni pada waktu itu? Soalnya Beni nggak ada pada zaman itu Bapak Ibu. Kenapa mesti Yeremia Bapak Ibu? Yang lain kan banyak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu ketahui bahwa Yeremia ini yang kalau kita baca di ayat yang pertama tadi Bapak Ibu, dia itu adalah anak dari imam besar Hilkia dari Anatot tanah Benyamin. Imam Hilkia ini Bapak Ibu satu tim dengan Raja Yosia yang melakukan pembaharuan moral bagi bangsa Israel. Melakukan pembaharuan moral bagi bangsa Israel. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, begitu besar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka meninggalkan Allah,
mereka menyembah kepada dewa-dewa yang lain yang membuat sakit hati Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia ini dipanggil. Kenapa? Karena dia itu keturunan imam. Keturunan imam yang memiliki hubungan langsung dengan sang raja. Makanya dialah yang diutus oleh Tuhan. Yeremia, mari, pergilah, suarakanlah isi hatiku kepada bangsa-bangsa Israel yang membuat hatiku terluka. Itu yang disuarakan oleh Allah kepada Nabi Yeremia. Yeremia ini diutus untuk melakukan, untuk meneruskan pembaharuan moral yang sudah dikerjakan oleh Raja Yosia dan ayahnya, Imam besar Hilkia. Jadi Yeremia ini diutus untuk meneruskan, melakukan pembaharuan moral. Karena pada waktu itu bangsa Israel krisis kepemimpinan, krisis moral, berbagai hal yang mereka hadapi Bapak Ibu. Tapi karena mereka umat pilihan Allah, Tuhan sangat menyayangi kehidupan mereka. Jadi orang Israel pada waktu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga Allah pun Bapak Ibu, Allah pun murka kepada mereka. Sudah tidak tertahankan lagi. Mereka ditawan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Raja Nebukadnezar dan dibuang ke Babel. Sekalipun Bapak Ibu Raja Yosia sudah melakukan pembaharuan untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, tetapi bangsa Israel Bapak Ibu melakukan yang jahat, tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Termasuk raja-raja setelah Yosia. Termasuk raja-raja setelah Yosia. Itulah sebabnya Bapak Ibu mereka diangkut ke pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mereka melakukan ini Bapak Ibu bukan karena kelalaian mereka, bukan. Ini sudah merupakan unsur kesengajaan. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah tidak baik, tapi mereka lakukan. Mereka tahu hal itu baik, tetapi mereka tidak lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastinya kita sudah banyak tahu tentang kebaikan yang sudah diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya dengan baik dan dengan hati yang tulus atau tidak? Jangan sampai Bapak Ibu kita tahu hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Yakobus 4 ayat 17, di situ dikatakan, Yakobus pasalnya yang keempat, bisa ya ditayangkan? Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Bagaimana orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran tapi mereka tidak melakukannya. Apa kata Yakobus Bapak Ibu? Itu dikatakan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, apa Bapak Ibu? Ia berdosa. Ketika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Hal inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka dengan sengaja menimbulkan sakit hati Tuhan. Dengan sengaja Bapak Ibu. Bukan karena kelalaian. Kan kita kalau misalnya berbuat melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu bahwa hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu kelalaian. Enggak sengaja
Tapi ini unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu, kerajaan-kerajaan sekitar Yehuda mulai berkembang dan bangkit menguasai Yehuda. Kerajaan tersebut Bapak Ibu ada Asyur, Mesir, dan Babel. Sehingga situasi Yehuda pada saat itu Bapak Ibu berada dalam krisis moral, krisis kepemimpinan, krisis agama. Mereka lagi tidak mempercayai Allah yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa Allah itu buat apa sih? Allah itu siapa sih? Seakan-akan Allah tidak ada gunanya dalam kehidupan mereka. Saya percaya setiap kita yang ada pada sore hari ini mempercayai kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Tidak seperti bangsa Israel yang jelas-jelas tidak percaya pada kedaulatan Allah. Dalam situasi inilah kemudian Bapak Ibu, Yeremia dipanggil oleh Allah dengan tugas. Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi Yeremia ini Bapak Ibu ditugaskan untuk berkuasa. Karena Allah sudah memberikan otoritas penuh di dalam kehidupannya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membinasakan setiap hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Membinasakan semua patung-patung yang disembah oleh bangsa Israel. Allah memberikan kuasa itu dalam kehidupan Nabi Yeremia. Bukankah juga Tuhan Yesus sudah berfirman bagi kita bahwa Dia akan memberikan kuasa dalam hidup setiap orang yang percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di dunia ini. Kan Yesus sudah memberikan kuasa bagi kita Bapak Ibu. Ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Lukas 9 ayat 1 itu katakan bahwa maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu bagaimana respon dan sikap Yeremia atas tugas tersebut? Di dalam ayat yang ke-6 di situ Bapak Ibu apa katanya? Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tuhan, janganlah saya ini menunjukkan tentang Bapak Ibu apa? Dia lebih menyayangi, mengasihi dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu, dia masih mau melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya, bukan yang diinginkan oleh hati Allah. Salah satu faktor Bapak Ibu yang membuat dia mengelak dari tugas yang diberikan oleh Allah itu karena umurnya masih muda. Masih muda, kalau dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan bahwa na'ar, artinya itu masih anak-anak, muda belia. Karena kalau dilihat di dalam keturunan imam memang Bapak Ibu untuk usia seorang nabi itu harus dimulai dari 20-an.
Seperti ini membuktikan bahwa dia di bawah umur 20 tahun. Tetapi kenapa Allah memanggil dan mengutusnya? Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa untuk menyuarakan kebenaran Allah, untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah itu tidak dibatasi oleh usia. Amin. Tidak dibatasi oleh usia Bapak Ibu. Buat apa usia yang cukup tua tetapi tidak berkenan kepada Allah? Lebih baik kita yang muda, umur yang muda, tetapi berkenan kepada Allah. Tetapi Yeremia ini membatasi kuasa Allah. Seakan-akan Allah tidak mampu untuk melakukan tugas demikian. Membatasi kuasa Allah. Karena kenapa? Tugas yang diberikan oleh Allah itu Bapak Ibu bukanlah suatu tugas yang mudah. Sangat berat. Bagaimana untuk melakukan perubahan yang lebih besar bagi bangsa Israel agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita diperhadapkan dalam tugas ini Bapak Ibu, apakah kita mau untuk menolak ajakan Tuhan dalam hidup kita? Pastinya banyak anak-anak Tuhan yang menolaknya, seakan-akan dia tidak mampu. Malah ada Bapak Ibu yang dalam suatu persekutuan diminta untuk berdoa saja, Bapak Ibu, dia tidak mau. Padahal hal itu sungguh mulia, suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Jadi ketika misalnya ada suara yang ingin Tuhan berikan bagi kita untuk kita lakukan, lakukanlah Bapak Ibu. Lakukanlah. Dalam mengasihi sesama, menolong sesama. Jika Tuhan sudah berfirman bagi kita, walaupun Bapak Ibu tidak seperti Nabi Yeremia yang datang dalam firman Allah, Yeremia, pergi untuk menyatakan kuasaku. Walaupun tidak seperti itu, tapi dalam hati nurani kita, melalui Roh-Nya yang kudus selalu mengingatkan kita, lakukanlah Bapak Ibu. Selagi kita mampu melakukannya, lakukanlah. Amsal pasal 3 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-27 mengatakan bahwa janganlah menahan kebaikan bagi orang-orang yang menerimanya. Sebentar Bapak Ibu, aku lihat dulu Bapak Ibu. Amsal pasal yang ketiga ayat 27 Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Wes. Jangan Bapak Ibu, ketika kita mampu untuk lakukan, lakukanlah. Jangan lagi kita tunda-tunda. Jangan kita membatasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang berdaulat. Dialah yang bertahta. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Jangan kita batasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bahwa hidupnya itu adalah ciptaan Allah. Makanya dia menolak ajakan Tuhan. Padahal Tuhan itu merancang kehidupan kita ini sedemikian rupa untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di ayat yang kelima Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata membentuk di situ Bapak Ibu artinya dirancang sebelum dibentuk untuk suatu rencana Allah. Jadi sebelum sebelum dibentuk kita ini dirancang oleh Allah dulu. Dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah untuk tujuan yang mulia, menyatakan apa yang diinginkan olehnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirancang untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengasihi sesama. Dirancang Bapak Ibu untuk menolong satu sama lain. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Karena itu tugas yang paling mulia. Adam dan Hawa diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah tugas kita juga. Kita pelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Sesama kita itu adalah ciptaan Allah Bapak Ibu. Kita akan pelihara, kita akan kasihi dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, hal ini merupakan hal yang sangat besar. Tetapi firman Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Yeremia, di situ dikatakan di ayat yang ke-8 Bapak Ibu, apa katanya? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah dalam kehidupan setiap ciptaannya itu sungguh luar biasa. Jangan lagi ragu, Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupanmu untuk memampukan engkau melakukan segala hal. Jangan batasi kuasa Allah Bapak Ibu. Abraham yang membatasi kuasa Allah supaya karena istrinya berfirman, Tuhan berfirman untuk memiliki seorang anak. Membatasi kuasa Allah, malah dia ketawa, masa? Tapi janganlah batasi kuasa Allah. Allah berfirman, lihatlah langit, bintang-bintang di langit, pasir di laut, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Jangan engkau batasi kuasaku. Itulah kata Tuhan, jangan kita batasi kuasa Allah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, janganlah kita tolak. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini merupakan teguran yang keras yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Janganlah engkau membatasi kuasa Tuhan terhadap apa yang sudah Dia tetapkan dalam diri kita. Di ayat yang ke-19 Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ bahwa ketahuilah dan lihatlah betapa jahat pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ini mengkisahkan Bapak Ibu bahwa ayat yang ke-19, mereka akan memerangi kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, tetapi biarlah kita dapat boleh mengalahkan itu dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika hal itu salah, kita akan katakan salah. Ketika kita lihat itu benar, maka kita akan katakan benar. Selebihnya, kata firman Tuhan, berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Tuhan izinkan Bapak Ibu masalah terjadi, bukan untuk dihindari Bapak Ibu, melainkan kita hadapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Janganlah takut.
karena Tuhan sudah memberikan suatu jaminan bagi kita bahwa Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, memberikan sesuatu apa yang mesti kita lakukan. Lakukanlah jika ada suara dari Tuhan untuk kau lakukan kepada orang-orang yang mereka yang menerimanya. Jangan kita membatasi kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan Bapak Ibu pada sore hari ini dapat boleh meneguhkan kehidupan kita. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan suatu rancangan yang sungguh mulia. Seperti Nabi Yeremia, bagaimana dia dapat boleh mengajarkan bangsa Israel, menyuarakan isi hati Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Yesus sudah ajarkan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup untuk kebenaran Allah, menyatakan kuasa-Nya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Biarlah pujian ini Bapak Ibu menjadi ikrar kita kepada Allah bahwa Dialah yang berkuasa, Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kita dari awal, apapun yang terjadi, kita panggil diri Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Biarlah pujian ini Bapak Ibu menjadi ikrar kita kepada Allah yang sudah menciptakan kehidupan kita. Biarlah ini menjadi iman kita kepadanya, bahwa jika Dia berfirman, maka pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, naikkan lagi pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengimani Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami imani bahwa ketika Tuhan berfirman, maka apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi doa, harapan kami, Tuhan pasti jawab dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore ini, Tuhan berkati. Biarlah ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa. Kami menjadi rema, menjadi pandu di dalam setiap langkah hidup kami. Mengajarkan hidup kami akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu dalam hidup kami. Iman kami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu.